Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Sistem Informasi Manajemen yang beranggotakan saya sendiri, Najwa Amalia Zulfa, bersama teman saya. Nama saya Devi Lestari, NPM 2003030004. Akan mempresentasikan tentang manajemen data atau database. A. Pengertian basis data. Sistem basis data adalah suatu sistem penyusunan dan pengelolaan record-record dengan menggunakan komputer dengan tujuan untuk menyimpan atau merekam serta memelihara data operasional lengkap sebuah organisasi atau perusahaan sehingga mampu menyediakan informasi yang diperlukan pemakai untuk kepentingan proses pengambilan keputusan. 1. Sistem basis data. Seiring dengan berjalannya waktu, lamban laun sistem pemrosesan file mulai ditinggalkan karena masih bersifat manual, yang kemudian dikembangkanlah sistem pemrosesan dengan pendekatan basis data. 2. Konsep dasar basis data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia atau pegawai, mahasiswa, pembeli, barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. B. Komponen dasar basis data. Dalam membuat basis data harus memiliki komponen dasar. Agar terciptanya basis data, maka hal yang diperhatikan adalah tersedianya 1. Data, representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. 2. Hardware, terdiri dari semua perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengelola sistem basis data berupa peralatan penyimpanan atau disk, drum, tape, dan lain-lain. 3. Software, sebagai perantara antara pemakai dengan data fisik pada basis data dapat berupa Database Management System atau DBMS atau program-program, aplikasi, dan prosedur-prosedur. 4. User atau pemakai, terbagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu 1. Sistem engineering, 2. Administrator basis data, 3. Programmer, 4. Pemakai akhir. C. Istilah-istilah basis data. 1. Enterprise, suatu bentuk organisasi seperti bank, universitas, rumah sakit, pabrik, dan lain sebagainya. Data yang disimpan dalam basis data merupakan data operasional dari suatu enterprise. 2. Entitas, suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya yang dapat diwujudkan dalam basis data. Contoh entitas dalam lingkungan bank terdiri dari nasabah, simpanan, dan hipotek. Karakteristik dari suatu entitas yaitu nilai data atau data value, isi data atau informasi yang tercakup dalam setiap elemen data. Contoh, atribut nama mahasiswa dapat berisi nilai data. Tanda pengenalan yang secara unik mengidentifikasikan entitas dari suatu kumpulan entitas. 4. Record data atau kumpulan isi elemen data yang saling berhubungan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Devi Lestari. Database Management System adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola database, mulai dari membuat database itu sendiri sampai dengan proses-proses yang berlaku dalam database tersebut, baik berupa entry, edit, hapus, query terhadap data, membuat laporan, dan lain sebagainya. Secara efektif dan efisien, jenis database management system yang sangat terkenal saat ini adalah Relational Database Management System atau yang disingkat dengan RDBMS. Ada 3 kelompok perintah yang digunakan dalam mengelola dan mengorganisasikan data dalam RDBMS,
DDLMS, yaitu yang pertama Data Definition Language, merupakan perintah-perintah yang digunakan oleh seorang database administrator untuk mendefinisikan struktur dari database, baik membuat tabel baru, menentukan struktur penyimpanan tabel, model relasi antar tabel, validasi data, dan lain sebagainya. Yang kedua, Data Manipulation Language, yaitu perintah-perintah yang digunakan untuk memanipulasi dan mengambil data pada suatu database. Yang ketiga, Data Control Language. Bagian ini berkenaan dengan cara mengendalikan data, seperti siapa saja yang bisa melihat isi data, bagaimana data bisa digunakan oleh banyak user, dan lain-lain. Arsitektur basis data. Sebuah basis data memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya. Penjelasan ini disebut dengan skema. Arsitektur sistem basis data memberikan kerangka kerja bagi pembangunan basis data. Arsitektur basis data memiliki level yang berbeda, yaitu yang pertama, internal atau physical level, yang kedua, eksternal atau view level. Keuntungan sistem basis data. Yang pertama, terkontrolnya kerangkapan data dalam basis data. Yang kedua, terpeliharanya keselarasan data. Yang ketiga, data dapat dipakai secara bersama. Yang keempat, dapat diterapkan standarisasi dengan adanya pengontrolan yang terpusat. Yang kelima, keamanan data terjamin. Yang keenam, terpeliharanya integrasi data. Yang ketujuh, terpeliharanya keseimbangan antara kebutuhan data. Yang kedelapan, data independen dapat digunakan untuk bermacam-macam program aplikasi tanpa harus merubah format data yang sudah ada. Kelemahan sistem basis data. Yang pertama, memerlukan tenaga spesialis. Yang kedua, kompleks. Yang ketiga, memerlukan tempat yang besar. Yang keempat, mahal. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.